Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan membahas mapelnya itu penalaran matematika ya. Oke, untuk soalnya sudah bisa terlihat kan ya di kalian ya? Oke, udah? Reaction jempol kayak biasa, udah kelihatan belum soalnya? Udah? Oke, udah aman ya berarti ya. Nah, oke, karena ini PM, Baru pengen coba kalian untuk nyoba aja ngerjain dulu nih. Kan masih awal-awal nih ya, sebelum Mbak Belakan bahas soalnya, Mbak pengen kalian coba kerjain. Coba nih, nomor satu, hasilnya nanti ketemunya berapa? Oke, perlu dicoba kerjain dulu ya. 2 menit, Mbak April tungguin. Nanti kalau kalian udah ketemu jawabannya, boleh banget langsung chat ke kolom chat aja ya. Jawabannya ketemunya yang apa? A, B, C, apa D, atau E gitu ya. Oke, Mbak tunggu. Oke, sudah 2 menit ya. Oke, ada yang udah ketemu nih. Oke, sip. Nah, yang ini Mbak akan bahas ya, yang nomor satu ya. Oke, nomor satu. Di sini ada sebuah waduk ya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air dari 3 desa yang ada di sekitarnya. Ada Desa Makmur, Jaya, sama Sejahtera. Oke. Terus di sini pertanyaan nomor satu, Desa Makmur sama Desa Jaya itu akan melakukan distribusi air secara bersamaan untuk keempat kalinya pada tanggal. Oke. Nah, di soal kan diketahui mereka ketiga desanya itu melakukan distribusi tiga-tiganya itu bersamaan pertama kali pada tanggal 1 Januari 2024. Nah, di sini yang ditanya itu Desa Makmur sama Desa Jaya. Itu mereka dua desa itu akan melakukan distribusi air yang bersama-sama lagi pada tanggal berapa gitu ya. Makmur sama Jaya. Kalau Makmur itu kan melakukannya 2 hari sekali. Terus kalau yang Desa Jaya itu 3 hari sekali gitu ya. Nah, karena di sini itu ada keyword secara bersamaan, itu berarti akan merujuk pada penerapan dari KPK. Jadi di sini kita ngerjainnya itu menggunakan konsep KPK. Oke. Nah, KPK-nya dari berapa? KPK-nya itu berarti dari Desa Makmur sama Desa Jaya. Jadi kita mencari KPK dari 2 sama 3. Nah, KPK 2 sama 3 itu kan berarti 6. Oke, jadi nanti Desa Makmur sama Desa Jaya itu akan melakukan distribusi air bersamaan itu tiap 6 hari sekali. Oke, tiap 6 hari. Oke, nah di sini kan mereka itu pertama kali melakukan distribusi air bareng itu kan pada tanggal 1 Januari. Nah, berarti kan kita harus mencari berapa sih kelipatannya berarti ya setelah
tanggal tiga sorry, setelah tanggal 1 Januari 2024. Oke, berarti kan kalau 1 Januari nih, mereka kan udah melakukan satu kali distribusi air bersamaan ya. Udah satu kali bareng distribusinya. Berarti karena udah melakukan satu kali distribusi air bersama, maka kan distribusinya itu kurang 3 kali, ya nggak? Kurang 3 kali lagi distribusi air bersamanya. Nah, artinya di sini karena distribusinya itu dilakukan tiap 6 hari dan kurang 3 kali distribusi, maka kita mencari tanggalnya atau jumlah harinya ya itu tinggal 6 kita kaliin sama 3. Berarti kan ketemu 18. Artinya di sini 18 itu adalah 18 hari setelah tanggal 1 Januari. Oke, nah karena di sini itu tanggal 1 mereka udah melakukan distribusi bersama, maka mencari tanggalnya itu ya udah tinggal 1 Januari ditambah sama 18 hari kemudian ini. Berarti ditambah 18 maka akan ketemu di tanggal 19 Januari. Oke, nah jadi jawabannya itu yang E. Oke, nah ini yang udah jawab Yasmin. Oke, mantap Yasmin, jawabannya benar ya. Oke, sip. Next, Mbak Bel lanjut yang nomor 2 ya. Oke, nomor 2 masih di soal yang sama. Coba kalian boleh kerjain dulu ya. Nyoba dulu kerjain ya. Nomor 2. Maaf ya, tadi ada kendala jaringan lagi. Ini memang kebetulan sinyalnya lagi ada kendala di sini ya, adik-adik ya. Mohon maaf ya. Oke, ini baru mau langsung bahas aja yang nomor 2 ya. Jadi di sini pada tanggal 21 Januari 2024, di sini kan banyak air yang kita disuruh mencari banyak air yang didistribusikan dari waduk X. Oke, berarti kan di sini kita harus nyari tahu dulu ya nggak. Maksudnya gini, tiap desa itu tuh melakukan distribusi air sebanyak berapa kali, gitu ya. Oke, ingat di sini itu kan pada tanggal 1 Januari eh, ketiga waduk itu kan melakukan distribusi air. Berarti kan kita harus mencari berapa kali sih waduknya itu melakukan distribusi air setelah tanggal 20 setelah tanggal 1 Januari. Oke, berarti karena di sini 21, maka kalau Mbak hitungnya gini, 21 ini Mbak April kurangin sama 1 dulu. Jadi kita ngitungnya itu hari setelah di tanggal 1 Januari. Berarti ada 20 hari, oke? Nah, ketika kita udah nemu, oke ada 20 hari nih. Berarti di sini kan kita akan mencari berapa kali sih Desa Makmur, Desa Jaya, sama Desa Sejahtera itu melakukan distribusi air, oke? Sekarang kita cari dulu dari Desa Makmur. Yang Desa Makmur di sini itu kan ada 20 hari. Oke, totalnya ya. Dan Desa Makmur itu melakukan distribusi hari setiap 2 hari. Berarti di sini kita bagi sama 2. Berarti nanti hasilnya kan 10. Jadi nanti di sini Desa Makmur akan melakukan distribusi air sebanyak 10 kali. Oke. Next di sini Desa Jaya. Nah, Desa Jaya ini itu kan melakukan distribusi setiap 3 hari. Berarti 20 bagi 3. Itu kan berarti 6, sekian sekian sekian. Nah, kita ambil yang bilangan bulatnya. Kenapa kok ambilnya bilangan bulatnya? Karena ingat hari itu kan enggak bisa ini ya, koma-koma ya. Maka di sini tuh kita hanya mencari berapa sih banyaknya Desa Jaya itu melakukan distribusi. Itu kan berarti kan 6 hari. Nah, sisa sekiannya itu kan belum mencukupi 3 hari. Artinya di sini Desa Jaya itu belum melakukan distribusi air lagi gitu ya. Oke, sehingga di sini kita ambilnya itu yang angka 6-nya, yaitu ada 6
kali distribusi air untuk yang Desa Jaya. Sekarang untuk yang Desa Sejahtera. Nah, Desa Sejahtera itu berarti melakukan sebanyak 20/5, itu berarti 4 kali. Oke. Maaf ya, kendala jaringan lagi adik-adik, beneran maaf banget ya. Oke, ini Mbak lanjutin aja ya. Oke, jadi yang nomor 2 ini, tadi kan tadi itu kita mau mencari distribusi yang akan dilakukan pada tanggal 21 Januari. Berarti kalau misalkan hanya tepat di tanggal 21 Januari, berarti kita itu nanti mengambil desa yang hasilnya itu bilangan genap. Berarti di sini yang melakukan distribusi itu Desa Makmur sama Desa Sejahtera. Oke, berarti ini melakukan distribusi. Kalau yang Jaya itu kan hasilnya koma-koma ya, berarti itu tidak melakukan distribusi. Sorry, ini mana nggak bersalah lagi nih. Harusnya ini itu kan 20/3, berarti kan ya 8, sorry kok 8 bener ya, 6, sekian ya. Oke. Nah, berarti di sini ini tidak melakukan ya, tidak distribusi. Kalau yang ini berarti distribusi. Oke. Nah, berarti di sini karena yang melakukan distribusi adalah Desa Makmur sama Desa Jaya, berarti kan kalau Desa Makmur itu volume airnya 15, sedangkan Desa Jaya itu volume airnya adalah sorry kok Desa Jaya, Desa Sejahtera ya itu volume airnya 25. Artinya di sini nanti total air yang didistribusikan dari waduk X adalah 15 ditambah sama 25. Berarti ada berapa nih? 40 meter kubik air yang didistribusikan pada tanggal 21 Januari. Oke, jawabannya yang D. Maaf tadi yang udah ngerjain itu siapa ya? Oh, ini masih ada historinya ternyata. Oke, Kayla sama Yasmin sudah benar jawabannya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya ya. Oke, maaf banget tadi ada kendala koneksi di awal-awal. Oke, nah karena berarti waktunya mungkin udah agak banyak kepotong ya. Jadi nanti sistemnya gini. Mbak April akan ngerjain ini, jelasin ya. Kalian nanti juga ikut ngerjain ya. Nanti kita akan cocokkan jawabannya di akhir, oke? Next, lanjut ke nomor ke-3. Oke, jadi di sini kita disuruh mencari selisih biaya yang dikeluarkan Desa Jaya sama Desa Sejahtera untuk melakukan distribusi air di bulan Januari 2024. Oke, kita disuruh, ini berarti only Desa Jaya sama Sejahtera ya. Berarti di sini kita lingkarin aja. Jaya sama Sejahtera nih yang melakukan distribusi air. Oke. Nah, sekarang ingat di sini kan tanggal 1 Januari. Tiga desanya kan melakukan distribusi air secara bersamaan. Maka di sini Desa Jaya sama Desa Sejahtera itu kan melakukan distribusi air juga. Nah, berarti kita tinggal mencari berapa sih banyaknya hari setelah tanggal 1 Januari. Kan kalau 1 Januari itu ada 31 hari. Berarti kan kita tinggal menghitung 30 hari sisanya. Oke. Berarti total ada 30 hari sisa. Oke, berarti di sini yang pertama kita cari dulu untuk yang Desa Jaya. Desa Jaya di sini kan melakukan distribusinya itu tiap 3 hari sekali. Berarti kalau ada 30 hari, kita bagi 3. Desa Jaya itu totalnya akan melakukan 10 kali distribusi lagi. Oke. Nah, tapi karena di awal Januari tadi nih, tanggal 1 Januari kan dua desanya itu juga melakukan distribusi air. Maka totalnya di bulan Januari itu Desa Jaya akan melakukan sebanyak 10 ditambah 1. Berarti
totalnya ada 11 kali distribusi. Oke, nah kayak gini. Oke, sekarang kita hitung untuk yang desa sejahtera. Berarti kalau untuk desa sejahtera itu kan melakukan distribusi selama 5 hari sekali. Berarti 30 ini kita bagi sama 5. Oke, berarti ada 6 kali. Oke, artinya di sini nanti di bulan Januari, desa sejahtera itu akan melakukan sebanyak 6 ditambah 1, berarti ada 7 kali distribusi air. Oke, nah sekarang kita cari biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing desa ya. Jadi di sini untuk yang desa Jaya dulu. Desa Jaya di sini itu kan berarti melakukan sebanyak 11 kali. Berarti 11, ingat sekali distribusi, Desa Jaya kan akan mendistribusikan sebanyak 20 meter kubik air. Berarti kita kaliin 20. Terus per meter kubiknya itu harganya itu berapa nih? 10.000. Berarti kaliin 10 lagi. Berarti nanti akan diperoleh 2.200. Oke, ini yang Desa Jaya. Sekarang kita hitung untuk yang Desa Sejahtera. Oke. Nah, Desa Sejahtera di sini itu kan totalnya itu berarti 7 kali distribusi. Berarti 7 dikali sama 25 ya. Karena sekali distribusi itu 25 meter kubik. Terus dikali sama 10. Berarti nanti hasilnya 1750. Oke. Nah, setelah itu karena mintanya total, maka ya kita tambahin aja. Jadi nanti akan diperoleh sekitar berapa nih? 4.500. Berarti karena ini. Oke, berarti tinggal cari aja yang 450, berarti yang B. Dah, siapa nih yang udah jawab nih? Coba-coba. Oke, good. Mantap, Yasmin. Oke. Next, kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Nomor 4. Oke, kalau yang nomor 4. Di sini diketahui pada bulan Februari tahun 2024, Desa Jaya mengganti volume airnya menjadi 25 meter kubik. Oke, berarti di sini akan fokus di Desa Jaya ini ya. Yang awalnya 20 itu nanti akan mengganti volumenya jadi 25 meter kubik. Oke, kita disuruh mencari total biaya yang nanti dikeluarkan pada bulan Januari. Oke. Artinya kalau misalkan kita mau nyari total biayanya, kita kan di sini akan mencari total biaya untuk ketiga desa, yaitu Desa Makmur, Desa Jaya, sama Desa Sejahtera. Kita harus mencari berapa kali sih masing-masing desa ini melakukan distribusi air pada bulan Februari 2024. Nah, Mbak mau tanya nih, tahun 2024 itu tahun kabisat nggak? Ingat ya kan Februari itu kabisat toh, ada kabisat kan. Nah, kita cara ngecek apakah di tahun tersebut itu kabisat apa enggak, caranya itu kita bagi sama 4. Nah, kalau kita bagi 4 nanti tahunnya itu berarti habis ya, berarti nggak ada sisa, maksudnya hasilnya nggak koma-koma, artinya tahun itu adalah tahun kabisat. Berarti Februari total harinya ada 29. Nah, 24 kalau kita bagi hasilnya kan 56. Nah, 56 ini kan bilangan bulat. Nah, berarti kalau misalkan bilangan bulat, artinya Februari 2024 adalah tahun kabisat ya. Nah, artinya di sini nanti bulan Februarinya ada 29 hari. Oke. Nah, udah sekarang karena kita udah tahu bahwa Februarinya itu ada 29 hari, kita harus cari tahu dulu. Kan di awal tadi nih, kita tahu bahwa ketiga desanya itu melakukan distribusi pada tanggal 1 Januari. Otomatis terakhir kali ketiga desa itu melakukan distribusi bersama itu pada tanggal 31 Januari. Itu tiga desanya itu melakukan distribusi terakhir secara bersamaan. Oke. Nah, setelah itu, di sini berarti kita tinggal menghitung
khususan untuk yang bulan Februari aja, berarti 29 hari. Oke, kita cari masing-masing desa. Sekarang untuk desa makmur. Jadi kalau misalkan desa makmur, kita mau mencari berapa kali distribusi airnya, tinggal 29 kita bagi sama 2. Jadi kan hasilnya itu nanti berapa nih? Desa makmur itu berarti kan 29 bagi 2 itu 14 ya, 14. Nah, koma sekian-sekiannya nggak usah kalian hitung. Kita cuma ngambil yang bilangan bulat. Berarti total desa makmur itu ada 14 kali distribusi. Oke, sekarang untuk yang desa jaya. Oke, nah desa jaya di sini, berarti kita menghitungnya 29 dibagi sama 3. Itu kan berarti hasilnya 9 ya. 9 tapi ada komanya, koma sekian-sekian. Tapi yang kita ambil itu hanya yang bilangan bulat, berarti 9 kali. Oke, terus sekarang kita hitung untuk yang desa sejahtera. Nah, desa sejahtera itu berarti nanti total distribusinya 29 kita bagi sama 5. Berarti nanti totalnya itu ada sekitar 5, sekian-sekian. Berarti kita ambil yang bilangan bulat, berarti kita ambilnya yang 5. Berarti total itu ada 5 kali. Oke, nah kita udah ketemu nih banyaknya masing-masing desa itu melakukan distribusi air. Sekarang berarti kita tinggal menghitung biayanya aja. Oke, nah sekarang untuk yang desa ini dulu makmur dulu. Desa makmur itu kan melakukan distribusi air 14 kali. Berarti 14. Nah, sekali distribusi makmur itu kan 15 meter kubik. Berarti kita kaliin 15. Oke. Habis itu di sini ditambah sama Desa Jaya. Desa Jaya itu kan 9 kali distribusi, berarti 9. Nah, Desa Jayanya kita pakai volumenya yang 25 karena kan di sini volumenya diganti jadi 25. Berarti 9 kali 25 terus ditambah sama yang Desa Sejahtera. Ini kan 5 kali. Berarti 5 kali 25. Nah, nanti ini semua biayanya itu kan tinggal kita kaliin sama 10.000. Ya, yang ini nggak usah dihitung nggak apa. Ini karena perkaliannya kan ribuan ya, 10.000. Udah nggak usah dihitung, kita ngitung yang ini aja. Oke, berarti 14 kali 15 itu 210 ya. Terus 9 kali 25 itu hasilnya berapa tuh? 225. Terus 5 kali 25 hasilnya 125. Nah, ini kita jumlah, maka nanti akan diperoleh hasilnya itu berapa nih berarti? 560. Nah, artinya jawabannya yang ini. Yang 5.600.000. Oke, mantap Yasmin. Oke, bener lagi. Oke, keren nih. Lanjut ya. Nomor 5. Yang lain kalau kalian mau nyoba ngitung juga boleh banget ya. Nanti jawabannya berapa, kalian tinggal tulis di kolom chat. Oke. Mbak lanjut nomor 5. Oke. Nah, nomor 5 di sini ada sebuah wilayah RT makmur yang terpisah oleh sebuah jalan. Di sini ada 12 keluarga yang tinggal di utara jalan. Nah, berarti di sini di wilayah utara totalnya itu ada 12 keluarga. Terus 18 keluarga itu tinggal di wilayah selatan jalan. Berarti wilayah selatan itu totalnya ada 18 keluarga. Terus di sini suatu gapura jalan akan dibangun di RT tersebut. Oke, untuk itu diadakan pertemuan untuk memilih panitia inti yang terdiri atas ketua, bendahara, sekretaris. Oke, dari 30 wakil keluarga yang menghadiri pertemuan tersebut. Oke, setiap keluarga diwakili oleh satu orang. Terus gini yang pertanyaannya, banyak cara terpilihnya panitia inti dengan orang yang tinggal di utara jalan sebagai ketua. Oke, berarti di sini kita kan mau mencari ini ya, apa namanya? Banyaknya panitia inti yang terpilih dengan orang yang tinggal di utara jalan itu sebagai ketua. Jadi ingat kalau misalkan kayak gini, itu kita pakai apa nih? Kombinasi apa pakai permutasi?
Oke. Nah, kalau seperti ini, itu sebenarnya kan kalau kita mau memilih sebuah susunan ini ya, kepanitiaan ya, itu berarti kalau ketua, bendahara, sama sekre, itu kan apa namanya, ada suatu urutannya. Nah, hati-hati kalau misalkan ada suatu urutan, kan kalau kita mau milih susunan kepanitiaan, kita nggak mungkin dong milihnya ngacak, misalkan dari sekre dulu, baru bendahara, baru ketua, baru ketua terakhir. Pasti kita akan memilih dari ketua dulu. Oke. Nah, artinya di sini kita akan gunakan kaidah permutasi. Nah, oke. Nah, di sini ingat, di sini itu kan ketuanya itu mintanya yang tinggal di utara jalan. Nah, utara jalan tadi kan ada 12 orang. Berarti kita akan memilih dari 12 orang itu kita pilih ada satu orang. Jadi 12 P 1. Oke. Terus berarti sisanya itu berarti kan kalau sisanya itu bebas ya, boleh dari utara, boleh dari selatan. Nah, kalau tadi utara ditambah selatan, total orangnya kan ada 30. Oke, ingat 30 orang nih. Tapi kan tadi di awal kita udah memilih satu orang untuk jadi ketua. Berarti kan tinggal sisa 29 orang untuk untuk jadi bendahara sama sekretaris ya. Terus sisanya itu berarti karena ketua udah milih satu, bendahara atau sekretaris satu, berarti sisanya itu ada 28 orang, kita pilih satu orang. Berarti kita tinggal hitung 12 kali 29 kali 28. Jadi hasilnya itu nanti 9744. Sebenarnya gampangnya tuh kayak gini. 2 sama 8. Kalau kalian kaliin kan berarti berapa nih? 18 ya. Nah, terus 8 kali 8. Ini kan kalau dikaliin itu 64. Berarti tinggal cari yang satuannya 4. Berarti kan yang satuannya 4 cuman ada satu opsi. Berarti jawabannya yang D. Oke, sip. Ya, apa nih yang jawab Kak Iqbal sama Yasmin? Oke, sip, mantap. Lanjut ya nomor berikutnya ya. Nomor 6. Nah, di sini yang nomor 6, semua keluarga pada RT makmur akan dibagi menjadi 6 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 keluarga. Oke, secara bergiliran setiap kelompok itu bertugas menyediakan konsumsi bla 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 bla. Kita disuruh mencari peluang keempatnya adalah keluarga yang tinggal di utara jalan. Oke, ingat kalau yang ini itu berarti kita kan milih kelompok. Kalau kita milih kelompok ada urutannya enggak? Enggak ada kan? Artinya di sini kita akan gunakan kombinasi. Jadi pakai kombinasi. Oke, nah kalau peluang berarti kita harus mencari NS-nya dulu. Nah, NS di sini kan kita mau memilih kelompok ya yang terdiri atas 4 keluarga. Berarti di sini kita mau memilih dari 30 keluarga, kita mau memilih 4 keluarga kan. Berarti 30 C 4. Oke. Terus habis itu kita mencari NA. NA-nya itu kan di sini peluang terpilihnya keempatnya keluarga yang tinggal di utara jalan. Tadi yang tinggal di utara jalan, totalnya kan ada 12 keluarga. Berarti kita milih 12 C 4. Udah kalau kita mau ngitung peluang, berarti tinggal NA per NS. Oke, NA-nya itu tadi 12 C 4. NS-nya itu berarti 30 C 4. Oke, 12 C 4 berarti 12 kali 11 kali 10 kali berapa nih berarti? Kali 9 ya. Terus nanti 8 faktorialnya kita coret. Terus dibagi sama berapa nih? Berarti 4 faktorial. Terus yang bawah juga sama. Ini kalian aman kan ya kalau nggak berlangsungan ya? Oke, kalau mau pakai rumus berarti kayak gini nanti hitungnya. 30 faktorial dibagi sama 30 kurangi 4, 26 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, nanti yang 4 faktorial sama 4 faktorialnya kalian coret.
Terus habis itu yang ini, yang 30 faktorial sama 26 faktorial, caranya sederhanainnya kayak gini. Berarti ini 30 kali 29, 28 kali 27, 26 faktorial, terus kan dibagi 26 faktorial ya. Nah, ini 26 faktorial itu dicoret, maka nanti akan ketemu yang ini. Nah, terus berarti nanti kita tinggal ngitung 12 kali 11 kali 10 kali 9 dibagi sama 30 kali 29 kali 28 dikali sama 27. Nah, kayak gini ya. Berarti 9 sama 27. Kan bisa dicoret. 3 berarti ya. Terus ini sama ini. Itu berarti 12 bagi 3, 4. 10 sama 3. Itu berarti 10 sama 30 itu maksudnya 3 gitu ya hasilnya ya. Berarti nanti akan diperoleh, sorry, masih ada bisa yang coret. 4 sama 28, 7. Berarti hasilnya itu 11 per, oke, yang hasilnya 11 cuma satu tok ya yang B, berarti pernya 609. Jadi jawabannya yang B. Oke, good, mantap. Lanjut ya, nomor berikutnya ya. Nomor 7. Nomor 7 di sini, pada pertemuan tersebut dipilih 3 orang untuk mewakili RT dalam suatu kegiatan di kelurahan. Peluang terpilihnya ketiganya dari utara jalan atau ketiganya dari selatan jalan. Ingat, ini ada kata-kata atau. Jadi kalau kata-kata atau itu adalah jenis peluang saling lepas. Nah, peluang saling lepas kita menghitungnya itu berarti ini. P, A, ini berarti nanti peluang kejadian A ditambah sama peluang kejadian B. Oke, karena di sini saling lepas kan tidak mungkin ada suatu irisan ya. Kan karena gini, karena orang yang tinggal di utara sama orang yang tinggal di selatan jalan itu kan adalah orang yang beda ya. Berarti nggak ada irisannya. Berarti kita pakai yang peluang saling lepas gitu ya. Oke, berarti pertama kita harus cari dulu peluang A. Di sini Mbak misalin peluang A itu adalah terpilihnya dari utara jalan ini ya. Berarti kalau misalkan terpilih dari utara jalan itu berarti NA per NS. Nah, NA-nya berarti berapa nih? Ingat, milih He itu kan 3. Nah, di utara jalan itu kan ada 12 keluarga, berarti 12 C 3. Nah, per, nah ingat di sini total semua keluarga kan ada 30, berarti NS-nya itu 30 C 3. Ini untuk yang peluang kejadian A. Oke, sekarang kalau untuk yang peluang kejadian B, berarti di sini kalau yang B itu Mbak April akan misalin yang selatan jalan ini ya. Oke, ini berarti yang kejadian B. Oke, berarti NB dibagi sama NS. Nah, karena selatan jalan itu berarti ada 18 keluarga, maka nanti rumusnya jadi 18 C 3 dibagi sama NS-nya tetap sama ya, 30 C 3. Nah, berarti udah tinggal kita masukin ke rumus peluangnya berarti. Berarti P A gabungan B itu nanti sama dengan peluang kejadian A berarti 12 C 3 ya. Oke, ini Mbak Abdul akan langsung ngitung aja ya. Nanti kalau kalian ketemu kayak gini ya, soal kayak gini ya, carcepnya nih ya, tinggal kayak gini aja. 12 kali 11 kali 10. Kenapa mentok cuma sampai kali 10? Karena di sini 12 kurangi 3 itu kan 10. 10 faktorial nanti kita coret sama 10 faktor, sorry. 12 kurangi 3, 9. Nanti 9 faktorialnya kita coret sama 9 faktorial. Berarti akan sisa 12 kali 11 kali 10. Terus yang 30 sama, mundur 3 angka ya. Berarti 30 kali 29 kali 28. Mundurnya 3 angka. Oke, terus ditambah sama yang peluang kejadian B. Berarti sama ya, mundurnya 3 angka. Berarti 18, 17 dikali sama 16. Terus yang bawah sama, 30 kali 29 kali 28. Kayak kita sederhanain. Ya sederhanainnya, tipsnya dari Mbak April itu disamain. Kita menyederhanakan yang ini
sama yang ini harus sama. Contoh di sini. Di sini Mbak April pengen menyederhanakan 12 sama 28 dulu. Oke, 12-nya Mbak bagi sama 4, berarti kan 3. Nah, 28-nya Mbak April bagi sama berapa berarti? Sama 4 ya, 7. Nah, yang 11 ini sama, berarti 28-nya kalian harus buat gimana sih biar hasilnya tuh 7 juga. Berarti caranya kan kita bisa bagi sama 16. 16 bagi 4, 4. 28 bagi 4, 7. Kayak ini 7 sama 7 udah sama ya penyebutnya ya. Terus sekarang kita sederhanain lagi. Menyederhanakannya di sini Mbak April akan ambil ini deh. Hmm, angka 3 sama 30 ini kan bisa Mbak coret ya. 3 sama 30 nih. Itu berarti akan menghasilkan 10 di sini. Ini juga sama. Berarti ini harus dibagi 3. 18 kalau kita bagi 3 itu 6. 30 bagi 3, 10. Oke, udah sama lagi. Sekarang kita sederhanain. Nah, di sini kan kalau misalkan ini kita mau bagi langsung sama 10, nanti yang 11 ini kan dia nggak punya 10 ya. Ini kan 6, 4 sama 17. Nggak punya 10 kan. Itu kita jangan langsung coret ini sama 10 coret ya. Kita coba bagi 2 dulu. Ini kalau 10 kita bagi 2 kan 5. 10 kita bagi 2 itu kan 5. Oke. Ini juga sama. Nanti kita bagi 5 semua. 10 bagi, sorry, dibagi 2. 10 bagi 2 itu kan 5. 4 bagi 2 itu 2. Berarti nanti hasilnya kita tinggal menghitung 11 kali 5 per 5 kali 29 kali 7 ditambah sama 6 kali 17 dikali 2 per berapa tuh? 5 kali 29 kali 7. Nah, kan sama kan penyebutnya kan? Oke. Kalau penyebutnya udah sama, kita menjumlahkannya akan jadi lebih gampang nantinya. Oke, berarti ini nanti hasilnya 55 dibagi sama 1015 ditambah sama 204 dibagi sama 1015. Nah, udah tinggal dijumlah aja. Berarti nanti hasilnya 259 dibagi sama 1015. Oke, ini berarti tinggal kita sederhanain aja. Sederhanainnya dibagi 7. Jadi kalau dua-duanya udah kita bagi 7, nanti akan diperoleh hasilnya 37 per 145. Jadi jawabannya itu yang B. Yang B, B. Oke, lanjut ya nomor berikutnya. Nomor 8. Masih dengan soal yang sama. Beda konteks peluang. Ingat di sini mintanya apa nih? Peluang terpilihnya orang dari utara jalan sebagai ketua. Oke, ini berarti pemilihan ketua bendahara sekre. Ingat kalau misalkan kita milihnya ketua bendahara sekre, pokoknya itu yang ada urutan jabatannya, kita akan pakai yang namanya itu permutasi. Berarti ini kita hitungnya pakai permutasi. Oke, nah gini ya. Berarti di sini mintanya apa nih? Peluang terpilihnya orang dari utara jalan sebagai ketua dengan tempat tinggal sekretaris sama bendaharanya harus terpisah oleh jalan. Oke, berarti di sini kita karena peluang ya, berarti nyari NS-nya dulu sama. Oke, berarti kan di sini kan ada 30 orang ya. Kita mau milih 3 orang buat jadi ketua, sekre sama bendahara. Berarti kita pakai permutasi 30 P 3. Oke, sekarang kita cari NA-nya. Nah, ini NA-nya sih yang menantang nih nyari E. Ingat, di sini ketuanya pasti tinggal di utara ya. Nih, ketua tinggalnya itu di utara. Berarti di sini antara 12 orang itu pasti ada 1 orang yang akan jadi ketuanya. Oke, 12 P 1. Oke, nah di sini yang pertama Mbak April itu mau memisalkan sekrenya itu dari utara terus bendaharanya selatan ya. Oke, yang ini sekrenya tuh utara terus bendaharanya itu di selatan. Berarti kalau misalkan sekrenya di utara jalan, karena di yang di utara jalan satu udah jadi ketua, maka yang jadi sekre itu sisa 11 orang, nanti kita pilih 1 orang. Oke. Terus yang bendaharanya itu dari utara jalan, itu kan ada 18 orang, berarti 18 P 1.
Ini kemungkinan yang pertama. Sekarang kemungkinan yang kedua. Sama ya, ketuanya kan dari utara. Sekarang itu sekrenya dibalik. Jadi sekrenya itu yang dari selatan, bendaharanya sekarang yang utara. Jadi kan kalau sekrenya di selatan, itu peluangnya 18P1. Terus bendaharanya yang di utara. Ingat, utara kan udah dipilih satu buat ketua, berarti sisa 11 ya. 11P1. Sama ajanya tuh kayak kita tuh ngitung dua kalinya 12P1 dikali 11P1 dikali sama 18P1. Oke. Nah, permutasi. Di sini Mbak yakin kalian sudah bisa yang hitung permutasi semua. Permutasi itu rumusnya gimana? NPR sama dengan N faktorial dibagi sama N min R faktorial. Nah, kayak ini ya. Ini Mbak nggak akan bahas cara penjabarannya gimana. Pokoknya kalau kalian itu ketemu suatu faktorial ya, angka sininya 1, maka kalian tinggal tulis angka depannya aja. Jadi ini nanti hasilnya itu 2 kali 12 kali 11 kali 18. Oke, berarti sekarang kita tinggal cari, oh ya ini belum dihitung nih berarti. Berarti di sini nanti permutasinya, ingat berarti kan ini angkanya 3 mundur 3 kali. Berarti 30, 29, 28. Oke, ngitung peluangnya. PA sama dengan NA per NS. Berarti NA-nya itu kan 2 kali 12 kali 11 kali 18. NS-nya itu berarti 30 kali 29 kali 28. Nah, kayak gini. Jadi sekarang kita sederhanain ya. Berarti disederhanain pertama itu 12 mau Mbak bagi sama 30. Berarti kalau 12 bagi 6 itu kan 2. 30 bagi 6, 5. Oke, sekarang 2 sama 2 ini Mbak bagi sama 28. Berarti kan yang atas habis, yang 28 bagi 4, 7. Jadi nanti kita tinggal menghitung 11 kali 18 dibagi sama 5 kali 29 kali 7. Jadi nanti hasilnya itu 198 per 1015. Berarti jawabannya itu yang mana nih? Benar nggak nih? Oh, yang A. Oke, mantap. Ya kan udah jago-jago sih ya Allah. Nggak perlu yakin nih soal PM-nya. Nanti subtes kalian PM-nya 1000 semua. Amin. Oke, keren-keren. Lanjut ya. Coba yang nomor 9. Di sini ada 6 buah kotak ya. Diberi nomor 1 sampai 64. Baik. 1, 2, dan seterusnya sampai yang terakhir itu nomornya 64. Oke. Terus di sini itu kotaknya diisi kelereng dengan warna merah sama warna putih ya. Yang memiliki apa nih? Dengan aturan kotak mulai dari nomor 1 sampai 64 diisi kelereng merah. Oke, berarti kelereng merah, yang merah nih, itu urutannya itu berarti urut dari 1 sampai 64. Terus satunya itu sebaliknya ya. Baik, kelereng merah itu diisi sejumlah ganjil mulai mulai satu kelereng. Oke, berarti karena ngisinya ganjil berarti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya gitu ya. Terus sekarang kalau untuk yang kelereng putih. Kalau putih itu berarti diisi sebalik. Oh, berarti ngisinya dari 64. 64 nanti diisi sampai yang kelereng pertama. Nah, di sini berarti kalau yang kelereng putih, kotak ke-64 itu nanti akan diisi kelereng putih dengan beda 3. Berarti startnya itu satu kelereng ya. Satu kelereng. Terus nanti kotak yang 63, karena bedanya 3, maka nanti akan diisi 4 kelereng. Terus kotak ke-62 nanti akan diisi 7 kelereng. Kotak ke-60 akan diisi sama 10 kelereng dan seterusnya gitu ya. Di sini MN itu menyatakan banyak kelereng merah pada kotak nomor N. Oke, disimbolkan dengan MN. Nah, berarti kalau misalkan pertanyaannya mintanya itu banyak kelereng merah pada kotak ke N, jadi kita bisa pakai yang namanya itu
barisan aritmatika ya. Berarti ini 1 ke 3 itu 2. 3 ke 5 2. Terus 5 ke 7 itu 2. Oke. Berarti kalau kotak merah di sini tahu bahwa A suku pertamanya itu 1. Bedanya itu ada 2. Dan di sini total kotaknya. Oke, nah di sini kan kita mau mencari apa nih? Banyak kelereng merah pada kotak nomor N. Oke, berarti di sini nanti N-nya akan sama dengan N ya, karena di sini mintanya pada kotak nomor N. Sorry, typo. Oke, berarti di sini kalau kita mau mencari yang merah, berarti pakai barisan aritmatika ya. Oke, berarti nanti MN itu sama dengan A plus N-1 kali B. Oke, A-nya tadi 1, substitusi A plus N-1 kali bedanya itu 2, berarti kali 2. Jadi akan diperoleh 1 plus 2N-2, berarti nanti akan ketemu 2N-1. Ada nggak di opsi? Wait. Hmm, ini nggak ada loh. Opsinya cek. Kayaknya kalau menurut Mbak ini ada ini deh suatu kesalahan pertanyaan deh. Mungkin maksudnya itu bukan kelereng merah sih. Ini kan kalau kelereng merah itu rumusnya emang ini benar. Coba kalau kita cari ini ya total kelereng putih pada pola ke N ya. Ini maksudnya salah pertanyaan nih. Kelereng putih ya. Itu berarti Mbak misalin PN ya. Nah, kalau misalkan kita mau mencari banyaknya kelereng putih pada pola PN itu kita masih pakai aritmatika juga. Tapi di sini ingat, aritmatikanya itu kebalik ya, karena di sini kotak putih startnya dari 64. Oke. Berarti di sini nanti cara menghitungnya kayak gini. A ditambah, kan kalau yang biasanya nih aritmatika normal itu kan N-1. Tapi di sini itu kan aritmatikanya kebalik kok. Dari 64 dulu baru ke 1. Berarti di sini kita kebalikan. Ini 64 kita kurangi sama N. Nah, soalnya kan berkurang terus ya nggak? Kotak awal kan nomornya 64. Setelahnya itu kan berkurang terus kan 1 1 1. Berarti di sini 64 min N. Ini pakai terus dikali B, ini pakai barisan aritmatika terbalik. Nah, ini rumusnya. Oke, terus kalau misalkan yang kelereng putih di sini A-nya itu 1. Bedanya berapa nih bedanya? Bedanya 3, oh, kan diketahui. Nah, dah. Terus berarti nanti akan diperoleh PN sama dengan 1 plus 64 min N dikali sama bedanya itu 3. Berarti 1 plus berapa? 64 kali 3, 192 dikurangi sama 3N. Berarti nanti polanya itu 193 min 3N. Ini kalau untuk yang kelereng putih. Kalau di opsi ada nggak yang ini 193 min 3N? Nggak ada juga, oh. Ada, sorry. Yang opsi A ini oh itu kan. Atau nih, baru juga curiga lagi. Bisa jadi yang di sini tuh yang ditanyain itu untuk total kelerengnya. Nah, kalau misalkan kita mau mencari total kelereng, misalkan total kelereng kepada kotak ke N, itu kan berarti kita tinggal menghitung yang merah ditambah yang putih. Yang merah tadi kan 2N-1, yang putih itu 193 min 3N. Berarti nanti total kelerengnya itu adalah berapa nih? 192 min berapa nih? Min N berarti ya. Ini untuk total kelereng ya. Nah, kalau ini ada juga kan 192 min N kan. Nah, kalau menurut Mbak ini antara entah ya ini kayaknya soalnya deh yang salah deh. Berarti ini nanti harusnya kalau Mbak boleh revisi ya soalnya ya. Ini yang ditanya tuh antara dua. Banyak kelereng putih atau banyak
total kelerengnya atau total kelerengnya. Total. Berarti kalau misalkan yang opsi A ini adalah jawaban untuk yang kelereng putih. Kalau jawaban yang opsi E ini adalah untuk total kelereng. Oke, yang ini Mbak April bonusin aja deh soalnya deh. Tapi kayaknya ini maksudnya tuh salah yang ditanyain deh. Itu harusnya yang ditanya ya antara banyaknya kelereng putih atau total kelerengnya di masing-masing kotak itu berapa gitu ya. Nah, ini kita udah, tapi at least kita udah ketemu beberapa pola lah ya buat ngitung nanti insya Allah kepake. Oke, nah ini. Oke Mbak lanjut, yang nomor 9 memang nggak ada jawabannya, tapi bisa jadi memang salah soal, ini antara yang ditanya kelereng putih atau total kelerengnya. Oke next, lanjut aja yang nomor 10 ya. Nah, itu kan yang nomor 10 itu, yang ditanya kan banyak kelereng pada kotak ke nomor 64. Berarti kalau pernyataan satu, itu berarti nanti tadi kita pakai rumus yang TN. TN tuh di rumusnya apa nih? 192 min N. Karena ini mintanya pada kotak nomor 64, berarti kan N-nya sama dengan 64. Berarti tinggal ngitung aja. 192 kurangi 64. Berarti sama dengan 128. Berarti benar nggak nih yang ini? Benar ya? Nah, kepakai kan? Berarti kayaknya tuh yang nomor sebelumnya itu emang salah weh soalnya. Kalau menurut Mbak April ya. Terus yang pernyataan dua, banyak kelereng putih pada kotak nomor satu. Oke. Berarti kita pakai rumus PN tadi. PN tadi rumusnya apa nih? PN, PN. Nah ini ya, 193 min 3N. Oke, di sini kotak nomor satu berarti N-nya 1. Berarti 193 kurangi 3 kali 1. Berarti sama dengan 190. Berarti jawabannya yang pernyataan 2 salah. Terus, yang pernyataan ketiga, itu selisih kelereng merah dan putih pada kotak nomor 4. Oke, berarti di sini kita harus mencari MN sama PN-nya. Oke, kita cari MN dulu. MN kan rumusnya tadi itu 2N min 1. Karena kotak nomor 4 berarti N-nya sama dengan 4 ya. Berarti 2 kali 4 min 1, 8 kurangi 1 itu 7. Oke. Terus yang nomor yang no, sorry yang kelereng putih ya berarti PN pada kotak nomor 4 itu berarti 193 dikurangi sama berapa nih? 193 kurangi sama 3 kali 4 berarti 193 dikurangi sama 12 berarti 181. Berarti selisihnya dari dua ini nih, selisihnya itu berarti 181 kurangi 7. Berarti sama dengan berapa tuh? 11 kurangi 7 itu berarti 4 ya. Berarti 174. Oke, berarti yang pernyataan ketiga itu juga salah. Berarti jawabannya itu benar-benar salah. Untuk yang nomor 10. Oke, next lanjut lagi ya. Di sini berarti kita disuruh mencari jumlah kelereng dari kotak nomor 1 sampai kotak nomor 4. Jadi tadi karena jumlah kita langsung pakai rumus TN ya. Rumus TN tadi 193 min 3N. Benar nggak nih? 192 min N ya. Sorry, sorry Mbak April salah nih. Kalau yang putih nanti sebenarnya benar nggak? Oh benar ya. Oke. Berarti 192 min N. Sorry, sorry. Salah rumus. Oke, berarti kalau yang ini kita sebenarnya tinggal ngitung manual aja sih. Berarti kalau kotak pertama N-nya 1, berarti 192 kurangi 191 ya. Terus kotak kedua itu berarti 192 kurangi 2.
sama dengan 190. Terus kotak ketiga itu berarti 192 kurangi 3, 189. Terus kotak keempat itu berarti sama dengan 192 kita kurangi 4 berarti sama dengan 188. Terus kita jumlah. Ini kalau kalian jumlah yang belakang ini hasilnya berarti 8, nyimpen 1. Berarti berapa nih? 10. Oke. Ini berarti 5. Ketemunya berarti 3, 5 ya? Berarti ini 5, nyimpen 3. Berarti ini 1, 2, 3, 4 tambah 3 itu 758. Jawabannya yang C. Oke, lanjut. Nomor 12. Oke, di sini ada sebuah papan reklame. Terbuat dari X papan, papan berbentuk persegi dengan ukurannya 60 cm kali 60 cm. Kita disuruh mencari fungsi F yang menyatakan luas papan reklame dalam meter persegi. Oke, karena dalam meter persegi, cm ini kita semua jadiin ke meter aja. Berarti kalau 60 cm sama dengan 0,6 meter. Ini juga sama, 0,6 meter, gitu ya. Oke, berarti karena di sini itu mencarinya itu luas papan reklame, di sini kan berarti berbentuknya persegi. Berarti nanti fungsi fx ini adalah luas papannya ya. Berarti luas satu papan-papannya, berarti kan 0,6 dikali 0,6. Terus dikali sama jumlah papannya. Kan ada x papan, berarti tinggal kita kaliin x aja. Berarti 0,6 kita kaliin 0,6, hasilnya kan 0,36. Terus tambahin X. X ini menyatakan untuk banyak papannya nanti ada berapa gitu ya. Artinya nanti fungsi luasnya itu adalah Fx sama dengan 0,36 X. Jadi jawabannya yang E. Oke. Yang ini masih aman ya. Oke, kan bisa membayangkan kayak satu persegi kalian bagi jadi kotak-kotak yang sama besar gitu ya. Bisa membayangkan kayak gitu. Nah, di sini kalau yang diketahui itu ukuran kotak yang di dalam papannya. Oke. Terus udah kalian cari luasnya, luas papan kecilnya, terus kalian kaliin sama total papan yang ada di papan reklamenya itu berapa gitu ya. Oke, next untuk nomor 13. Nah, di sini diketahui bahwa X-nya 15 nih. Artinya di sini diketahui bahwa total papannya, total papan persegi itu sama dengan 15. Terus di sini diketahui bahwa panjang sisi samping papan reklamenya itu 1,8 meter. Oke. Nah, ingat ya di sini tuh jadi papan itu kayak gini kalau Mbak ilustrasi ini. Ini ada suatu papan gede nih. Oke. Di dalamnya itu nanti ada suatu papan-papan persegi yang kecil. Nah, kayak gini. Oke. Nah, di sini kalau di soal diketahui bahwa panjang sisi sampingnya ini adalah 1,80 meter. Nah, total papannya berarti nanti perseginya itu ada 15 totalnya. Ya, terus nanti diketahui bahwa ukurannya nih masing-masing perseginya kan 60 cm. Yang ini juga 60 cm. Berarti kalau kita mau mencari banyak papan yang di sampingnya, yang ini papan samping itu berarti kita tinggal menghitungnya itu nanti panjang yang sisi samping dibagi sama ukuran papannya. Mencari banyak papan persegi di bagian samping. Nanti kita hitungnya 1,80. Karena ini satuannya meter, di sini Mbak akan ganti ke meter juga ya. Berarti 0,6 ini 0,6 dibagi sama 0,6. Jadi nanti kalian tinggal kaliin 10 kaliin 10. Berarti ngitungnya 18 kali 6. 18 kali 6, sorry. 18 bagi 6. Berarti kan ada berapa nih? 3 papan. Ini untuk yang samping ya. Oke. Nah, terus sekarang kita tinggal mencari total papan yang di depan.
Nah, berarti kalau misalkan kita mau mencari total papan yang di depan, berarti kan dari total papannya 15 tuh. Terus yang di sampingnya nih, berarti di sebelah samping sini ada 3 papan. Nah, yang sebelah sini kita tuh nggak tahu ada berapa papan, gitu ya. Nah, artinya di sini kalau kita mau mencari banyak papan yang di depan, caranya itu berarti tinggal 15 ini kalian bagi sama 3. Oke, berarti nanti akan ketemu 5. Ini adalah total papan yang di depan. Oke. Terus di sini kalau kita mau mencari panjang sisi depannya, berarti tinggal kita kali ini. 5 kita kaliin sama ukurannya ini ya, 60 cm. Berarti nanti sama dengan 5. Oke, cm-nya Mbak ubah ke meter aja. Karena mintanya dalam meter, berarti 0,6. 5 kali 0,6. Berarti sama dengan 3 ya. 3 meter. Jadi jawabannya itu yang C. Nah, gitu. Jadi kita pertama nyari total dulu. Berapa sih banyaknya papan yang sebelah samping? Oke, udah ketemu nih. Tadi kan kita tahu bahwa informasinya total ada 15 papan. Kita nyari papan yang di depan, caranya berarti tadi 15 papan kalian bagi sama papan yang di samping. Oke, berarti ketemu 5. Baru nanti 5 kalian kaliin sama panjang ukuran yang papan persegi kecil ini. Gitu ya. Yaitu 0,06 meter. Berarti nanti kalian tinggal kaliin aja ketemu jawabannya 3 meter. Oke, lanjut. 14. Nah, 14 ini di sini kan papan. Jadi itu papan perseginya tadi itu mau dikasih bingkai, oke? Berarti bingkai yang lebarnya 2 cm. Artinya kalau misalkan papan yang awalnya ukurannya 60 kali 60, kalau kita tambahin suatu bingkai yang ukurannya 2 cm, maka kan ukurannya akan berubah dong. Berubah artianya itu bertambah sebanyak 2 cm. Berarti ini kita akan ketemu ukuran yang baru setelah diberi bingkai. Berarti kan kalau ukuran papan barunya berarti tinggal 60 tambah 2 berarti 62 cm dikali sama 62 cm. Udah kayak gini doang. Terus habis itu kita disuruh nyari apa nih? Nah, luas papan reklame. Oke. Tadi luas papan kita sebelumnya juga udah pernah ngitung ya. Luas papan reklame. Oh, oke. Sorry di sini papan-papannya itu diberi bingkai, oh, terdiri dari 3 buah baris sama 5 buah kolom. Oke, berarti kalau misalkan baris ini nanti kalau kita susun ke papan kan kayak gini, baris itu yang mendatar ya, ini. Oke, nah berarti nanti yang baris ini akan menjadi lebar. Berarti lebar itu sebanyak 3 baris dan nanti panjangnya itu 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti panjang. Oke, jadi kita cari dulu ukuran panjangnya. Berarti panjangnya itu 5 kolom ya, berarti 5 kalian kaliin ukuran papannya aja, 62. Jadi akan diperoleh nanti ukurannya itu 310 cm. Atau kita jadiin ke meter berarti 3,1 meter. Ini panjang. Sekarang kalau untuk yang lebar. Lebar berarti ukurannya itu kan, lebar itu kan baris tuh. 1, 2, 3, ada 3 baris. Berarti 3 kalian kaliin sama 62. Jadi nanti akan diperoleh hasilnya itu 186 cm. Kalian jadiin meter, berarti akan ketemu 1,86 meter. Oke, sehingga nanti di sini luasnya panjang kali lebar itu sama dengan 3,1 meter. Kalian kaliin sama 1,86 meter. Oke, atau bisa juga dibalik kok. Opsinya kan ini. Oke, dibalik aja wes. 1,86 kali 3,1 meter persegi. Jadi jawabannya itu yang B. Dah, itu doang. Jadi kayak
kalau bingkainya dikasih papan lebarnya 2 cm, berarti kan ukurannya berubah. Yaudah tinggal kalian tambahin aja sama ini ukuran bingkainya. Jadi ukurannya yang baru jadi 62 cm kali 62 cm. Oke, udah. Terus kalian cari panjang sama lebarnya. Habis itu terakhir baru cari luasnya. Kayak gitu. Buat yang nomor 14. Oke. Next. Nah, ini nomor terakhir ya, nomor 15. Di sini. Oke, berarti di sini papannya itu diberi bingkai 2 cm. Oke, berarti sama kayak tadi ya. Di sini karena apa namanya? Mintanya itu setelah diberi bingkai, jadi ukurannya kan akan berubah. Jadi ukuran yang baru itu jadi 62 cm dikali sama 62 cm. Nah, ini ukuran yang baru. Nah, di sini diketahui bahwa biaya pemasangan papan berbingkai itu sebesar 150.000 per buah. Terus diketahui bahwa pemasangan seluruh papan bingkai biayanya itu 2.250.000 untuk semua papannya. Nah, di sini papannya kan kita belum tahu. Papannya ini kita masih misalkan X. Nah, ingat tadi itu kan biaya per papannya itu kan 150.000. Terus diketahui bahwa biaya totalnya untuk pemasangan semua papan yang kita nggak tahu nih jumlah papannya ada berapa itu 2.250.000. Artinya kita pertama harus nyari dulu berapa sih banyak papannya. Berarti kita nyari X-nya dulu. Berarti 2.250.000 dibagi sama 150.000. Oke, ini coret 4 nolnya. Berarti 225 bagi 15 sama dengan 15. Oke, berarti nanti akan ketemu X-nya sama dengan 15. Berarti total papanya itu ada 15. Nah, kita berarti harus mencari yang namanya itu fungsi luas. Tadi kan kita udah pernah hitung ya di awal ya. Fungsi luas itu kan fx sama dengan ukuran papannya. Berarti di sini 62 kali 62 karena di sini mintanya reklamenya udah dikasih bingkai dengan lebarnya berapa? 2 cm. Berarti 0 ini Mbak jadiin meter aja ya langsung ya karena di sini letaknya meter persegi. Berarti ini nanti 0,62 0,62. Terus kita kaliin 0,62, kita kaliin sama X. X-nya itu udah kita hitung ya tadi hasilnya 15 X-nya. Nah, berarti di sini 0,62 dikali 0,62 kalian tinggal kaliin sama X-nya yaitu 15. Oke, ini kita tinggal sebenarnya tinggal ngitung aja ya. Nanti di sini kalau kalian hitung itu nanti akan ketemunya itu di ini sekitar 5,7 sekian sekian. Oke. Nah, ini kan tadi tinggal ngitung aja ini berarti 62 kali 62. Terus nanti kalian kaliin 15. Nanti angka yang mendekati itu di angka depan itu 57. Sebenarnya ini angkanya tuh nggak pas di opsi sih. Kalau kemarin Mbak April ngitung loh. Hasilnya itu, betul Yasmin. Hasilnya itu segitu. Kan nggak pas oh di opsi oh. Nah, segini. Nah, ini di opsi kan nggak ada yang hasilnya tepat segini, ya nggak? Berarti kalau di UTBK ketika kalian menemukan hasil yang nggak pas sama opsi neo. Kalian tuh nyari angka terdekatnya aja. Berarti kan kalau di sini yang paling dekat sama 7,66 berarti adalah ini 5,7. Nah, ini 02-nya. Memang si angkanya ini nggak kurang tepat ya, tapi yang paling mendekati itu yang opsi E. Itu ya jawabannya ya. Berarti yang nomor 15. Oke, sip. Udah, ini soal terakhir karena kalian nanti juga mau ada ini ya kelas lain. Mungkin ada yang mau ikut ambis juga kan, biar siap-siap ya. Ini Mbak April akan akhiri yuk sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa mulai. Amin. Oke, berdoa selesai. Mbak April doain kalian ya
yang di sini yang selalu ikut Zoom bareng Mbak April doain kalian bisa keterima PTN dan jurusan yang kalian mau di SNBT 2026 ini. Amin. Oke ya, sekian dari Mbak April. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.